also Dr. Candidate. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya kami ingin mengucapkan salam takzim dan hormat kami kepada narasumber kita, yaitu Pak Leonardo. Halo Pak, selamat pagi. Pagi Ibu. Ya Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak, pagi ini? Sehat Ibu, mantap. Ya, Pak, istirahatnya tadi malam berkualitas ya Pak? Amin. Iya, oke. Bapak Ibu, tentunya juga yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pendidikan matematika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang kembali hadir untuk mengikuti sesi kedua kita, yaitu lanjutan dari agenda tadi malam yang telah kita laksanakan. Sebagaimana yang kita ketahui tadi malam, kita baru saja berdiskusi mengenai strategi menulis di jurnal bereputasi ataupun jurnal yang terakreditasi Sinta 1 dan 2. Dan pada pagi hari ini akan dilanjutkan bagaimana ya Pak, bagaimana kita menindaklanjuti untuk segera action untuk memproduksi sebuah artikel yang berkualitas. Tanpa memperpanjang waktu, berapa lama ya Ibu Panitia? Oke, jadi Pak agenda kita hari ini sampai pukul 11. Oke, jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita persembahkan waktu dan layar ini kepada Pak Leo. Kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan materi semalam masih membekas ya. Masih membekas, lalu muncul semangat, muncul komitmen untuk coba telaah artikel yang sudah Bapak Ibu punya. Nah, pertanyaannya kira-kira dari antara Bapak Ibu sekalian di sini, siapa yang artikelnya udah ya mirip-mirip seperti yang saya sampaikan semalam? Coba bisa angkat tangan yang udah mirip-mirip. Pendahuluannya, formatnya sudah sesuai, kutipannya sudah lebih banyak referensi jurnal dan lain sebagainya. Ada yang sudah seperti itu? Kalau ada sih Pak Leo, ya calon Prof, saya panggilnya Prof ya. Ada Prof, tapi Pak, sorry, tapi ini bukan tulisan dosen pendidikan matematika, tapi tulisan saya dari pendidikan bahasa Inggris. Boleh kita sharing ya Pak? Oh ya? iya. Tapi sebentar ya Pak, Oke, kita boleh. cari-cari dulu. Gimana kakak? Tunggu dulu, saya ingat tadi ya. Ini Oh iya, kesini. oke. Ada yang bawa laptop? Bentar ya Pak. Mungkin Pak sambil menunggu Bapak Ibu ada mau bertanya dulu mengenai materi tadi malam. Mungkin apa yang menjadi kendala selama ini menulis? Apakah kesulitan mencari atau menavigasi referensi? Mungkin Ibu Dani? Halo Pak Leo. Ya. Ya, perkenalkan saya Astari Lubis dari Pendidikan Matematika pastinya. Yang saya mau tanyakan gini Pak, Bapak semalam buat judul itu luar biasa Pak yang contoh kemarin. Nanam bunga tapi ternyata berhubungan dengan matematika realistik. Bagaimana kita bisa merangkai judul seperti itu Pak kombinnya? Jadi kelihatannya seperti kayak manipulasi nih Pak. Depannya seperti biologi, tapi ternyata itu adalah matematika gitu. Yang saya tanyakan itu sih Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa merangkai kata-kata judul seperti yang demikian Bapak contohkan kemarin. Cukup segitu Pak Leo? Ya. Pertama begini Bu, itu bukan judul artikel saya. Pak, tapi misalnya kita mau buat kayak gitu, bagaimana caranya gitu Pak? Jadi gini, kalau yang saya tangkap, judul itu yang penting punya nilai, katakanlah apa ya, bombastis lah gitu ya. Kesannya tuh kayak ada sesuatu yang bikin orang lain tuh harus baca. Kalau yang
pernah saya bikin. Saya pernah bikin artikel penelitian tuh judulnya gini, mengenai penerapan sekolah gratis di Jakarta. Lalu saya mau lihat dari kemampuan awal, Pakai ini aja download ke WA di Moms. ya, sekolah gratis, kemudian kemampuan awal, sama ke hasil belajarnya. Udah. Nah, karena ada 3 variabel Kalau tadi, minimize hilang ini. secara statistik saya pakai ANCOVA, pengolahan datanya, Di share. analis covariance. Untuk aku Tapi begitu saya masukkan ke artikel, dari sana aja. saya ubah judulnya. Jadi bukan lagi pengaruh penerapan sekolah gratis dengan kemampuan awal terhadap bla 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 bla, enggak. Saya cuma tulis gini doang. Menakar keberhasilan pelaksanaan sekolah gratis di Jakarta. Jadi dari judul yang kesannya panjang gitu, pengaruh bla bla segala macam, saya cuma tulis jadi menakar keberhasilan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis di Jakarta. Nah, dengan judul seperti itu, begitu saya katakanlah share ke beberapa teman di grup-grup segala macam, ini tentang apa nih? Kok kayaknya politis sekali ya gitu. Pengen melihat kebijakan sekolah gratis itu seperti apa gitu. Dan akhirnya orang lain tertarik untuk lihat artikelnya dan baca. Ya, intinya gini, untuk bisa membuat judul yang bagus itu memang perlu apa ya, saya bilang rasa lah gitu ya, rasa. Tapi lebih dalam lagi kita perlu mendalami seluruh isi artikel kita. Gitu. Boleh nggak kerja sama-sama dosen, katakanlah dosen sastra gitu misalnya? Boleh, justru itu sangat dimungkinkan kita jelaskan ke mereka temanya tentang begini, kira-kira yang bagus apa ya judulnya? Nah, nanti dia akan kasih masukan yang mungkin juga bisa agak-agak puitis, agak-agak ya katakanlah kayak tadi saya bilang berbau politis gitu, bikin orang lain pengen baca dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bu. Nah, kalau yang kasus kemarin House Sunflower itu saya pikir karena dia lihat membandingkan sebuah objek yang mungkin dianggap indah gitu, akhirnya dia samakan dengan bunga, lalu di 2 tempat yang berbeda, kemudian diartikan sebagai tanah. Akhirnya didapatlah apa namanya, pemahaman itu, munculnya bunga yang sama tumbuh di tanah yang berbeda. Ya itu benar-benar udah, kalau saya bilang tuh intisarinya tuh dikerucutkan sekali sehingga akhirnya muncul judul yang luar biasa seperti itu tadi. Tapi memang kalau lihat judulnya, dia tidak berhenti di situ, Bu. Tidak berhenti sampai in the different soil, tanda tanya, enggak. Ada penjelasan, implementation, bla 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 dan seterusnya. Artinya tetap menjelaskan mengenai konteks matematika realistiknya. Itu ya, Bu. Tuh, kok ada? Pak izin Pak Leo lagi, sekali lagi. Kalau kita buat di Sinta itu kan jurnal internasional bereputasi. Kalau nggak salah semalam ya Pak ya Leo. Yang saya tanyakan, kalau kita buat di Sinta judulnya seperti itu boleh nggak ya Pak ya? Boleh dong. Kirain Boleh, Ibu bikin judul kayak begitu di jurnal saya, ya saya senang sekali. Yang penting isinya. Jadi judulnya sudah bagus, ya tinggal isinya apa. Masuk gak ya konteksnya, dia bilang how sunflower grow in different soil, itu saya baca, oh iya bener ya, membandingkan di 2 tempat untuk satu konteks yang sama, matematika realistik. Itu bagus sekali, Bu. Terima kasih Pak Leo. Baik, Ibu, sama-sama. Oke, Sudah? berarti Bapak Ibu sambil kita menyiapkan dokumen untuk kita share ke Pak Leo, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ya, Ibu Ismi, silakan. Oke, halo Pak Leo, selamat pagi. Iya Ibu, selamat pagi. Ya, saya mau bertanya Pak, mungkin semalam udah dibahas tentang metode penelitian ya Pak ya. Nah, ada nggak kriteria khusus yang paling khusus supaya tembakan lulus di Sinta 1 dan 2 ataupun Scopus itu mengenai penelitian, jenis penelitian? Apakah dia ada selintingan terdengar kalau dia eksperimen tuh kayaknya nggak diminati gitu, atau kita harus berbentuk kualitatif. Jadi kayak kita di situ bermain kata atau merangkai kata-kata kita sendiri tanpa berargumen lah mengenai seperti kita menganalisis komunikasi misalnya atau pemecahan masalah yang betul-betul pure dia itu kemampuan siswa. Tapi kalau kita main data kan suka
kayak semacam mengambil data-data yang istilahnya manipulasi. Nah, jadi yang ingin saya betul-betul pertanyakan supaya kita tuh betul-betul maksudnya betul-betul nggak berulang gitu kita di Sinta, kita mau masuk Sinta 1, Sinta 2, jadi nggak salah mengambil jenis penelitian. Fokusnya ini kita kemana? Apakah kita bereksperimen kan atau kita fokus ke yang kualitatif saja? Karena kalau kualitatif menurut saya sendiri kayaknya kita di situ memang pure pikiran kita gitu. Itu menurut saya ya Pak ya. Jadi bagaimana pendapat Bapak gitu? Ya. Oke. Jadi gini Ibu. Bagus nih ya. Kenapa eksperimen itu seringkali di apa ya? Ya banyak yang rejected lah. Karena begini, eksperimen yang ditawarkan itu eksperimen murni, gitu. Murninya bukan true eksperimen ya, bukan. Maksudnya metode yang digunakan, metode yang sudah terlalu umum. Misalnya gini, Ibu meneliti STAD terhadap kemampuan pemecahan masalah. STAD-nya STAD murni gitu. Padahal kalau kita sudah ngomong artikel pada jurnal-jurnal yang lebih bagus, dia justru ingin lihat kemampuan kita mencoba mengkombinasikan, mengevaluasi STAD itu lemahnya apa, kurangnya apa, lalu dimodifikasi dengan model yang lain atau dengan metode yang lain. Itu, jadi kebaruannya lah yang jadi masalah di eksperimen. Jadi kalau Ibu mau eksperimen, ya pastikan metode yang Ibu gunakan itu ada hal barunya di dalamnya. Nah, minimal cara paling mudah apa? Ya mengkombinasikan dengan metode lain, dengan strategi lain, dengan cara lain, sehingga tidak nampak bahwa STAD Ibu adalah STAD apa adanya. Seperti STAD di awal dikembangkan, itu yang Ibu pakai. Ya salah, gitu. Jadi, masalah di sana. Saya lihat beberapa artikel eksperimen, itu justru mereka lebih mengangkat pertama modifikasinya, yang kedua cara kerjanya, yang ketiga hasil luarannya. Jadi misalnya dia mau ambil STAD termodifikasi, diangkat apa kelemahan STAD, lalu modifikasi seperti apa. Lalu akhirnya misalnya dia ke kemampuan pemecahan masalah, ada 4 indikator POLIA yang dipakai misalnya, kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan segala macam gitu. Itu dianalisis satu-satu. Lembar jawaban siswanya dikeluarkan, lalu apa artinya, maknanya apa dibandingkan sama seorang lain. Memang itu yang membuat pembahasan kita seolah-olah kesannya jadi kayak kualitatif. Memang gitu, kalau kita mau bicara jurnal internasional, porsi pembahasan yang bicara analisis terhadap hasil itu jauh lebih banyak dibandingkan bagian-bagian lain. Makanya di jurnal-jurnal internasional itu seringkali banyak gambar lembar jawaban siswa, ini begini, maknanya begini, dibandingkan sama seorang lain yang akan jadi begini dan segala macam. Gitu, Bu. Intinya gini, setiap jurnal ingin melihat kebaruan. Itu aja, ingin melihat kebaruan dari artikel yang kita susun. Kalau nggak ada kebaruannya, ya otomatis dianggap kualitasnya lebih rendah, jadi dianggap tidak layak masuk ke jurnal yang mereka kelola. Kalau jurnal lain yang mungkin masih butuh naskah, silakan di-submit. Itu aja sih pertimbangannya. Jadi nggak ada metode penelitian yang diremehkan, nggak ada. Cuma konten di dalamnya lah yang bikin sebuah paper dipertimbangkan untuk direview atau langsung reject di bagian awal. Gitu ya, Bu? Berarti Pak, kalau yang dibilang kombinasi kan berarti kita kan kayak semacam pengembangan lah gitu ya Pak ya. Mengembangkan metode yang ada menjadi sesuatu yang baru. Gimana Bu? Nggak jelas Bu, putus-putus tadi Bu. Berarti kalau kita bilang kombinasi, berarti kan kita mengembangkan suatu metode menjadi sesuatu yang baru. Terserah kita mau mengkombinasi dengan metode apapun atau dengan apa yang ada di kepala kita. Kemudian kan kalau kita mengembangkan otomatis kita kan harus mengetahui terlebih dahulu kebermaknaan atau kesuksesan dari yang sesuatu yang kita kembangkan. Kan gitu ya Pak ya? Justru ya, Ibu penelitian itu buat itu. Oh jadi fokusnya ke situ aja atau kita harus mengecek lagi keberhasilannya. Seperti Bapak bilang tadi kan kayaknya ada 3 tadi ya kan Pak. Yang terakhir itu keberhasilan dari metode itu.
apa nggak banyak itu Pak nanti isian dari jurnal itu gitu Pak? Karena kan ada 3 tadi kalau nggak salah saya dengar yang dikejar dari kombinasi Iya, makanan itu. iya, memang memang akan jadi banyak, Bu. Akan jadi banyak. Itulah yang diminta oleh jurnal-jurnal nanti, kemampuan kita untuk bisa benar-benar memampatkan apa ya, benar-benar dipadatkan sehingga lebih lebih tajam gitu hasilnya, tidak bertele-tele. Kak, yang tadi saya bilang gini, mengembangkan di sini bukan berarti Ibu harus bikin penelitian pengembangan untuk metode. Enggak. Enggak. Misalnya pakai STAD, kombinasikanlah sama misalnya pakai media apa. Itu bisa. Ibu juga kembangkan sama strategi. Strategi itu ada banyak. Misalnya strategi pemberian hadiah itu kan bagian dari strategi. Strategi yang saya bilang semalam, tugasan paksa, itu juga bagian dari strategi. Strategi apalagi yang lain, silakan dikombinasikan gitu. Jadi sekali lagi tidak pure seperti metode itu apa adanya gitu. Karena kalau udah STAD aja itu terlalu umum dan jurnal-jurnal yang sudah established lama gitu buat mereka itu udah terlalu jenuh gitu. Jadi kombinasi di sini bukan berarti Ibu harus bikin satu penelitian sendiri untuk pengembangan, enggak. Teman-teman saya yang nulis di jurnal-jurnal internasional itu dia eksperimen, dia lakukan dengan tambahan media game atau dia bikin perangkat game lagi sedikit, lalu dia eksperimenkan jadi gitu. Atau teman-teman yang di matematika realistik, dia coba kembangkan permainan congklak. Jadi matematika realistik dengan game congklak itu masuk internasional jurnal. Atau apa ya saya bilang ya banyak lah metode-metode lain gitu yang dikombinasikan sama media-media berbentuk game, media-media berbentuk audio visual, lalu atau metode dengan strategi-strategi yang lain, itu banyak yang bisa masuk. Karena sekali lagi saat pengecekan similarity pasti belum ada misalnya yang melakukan seperti itu. Bahkan itu jadi kebaruan. Misalnya kalau kita bahas tentang RMA, ada nggak yang bahas tentang game? Banyak. Tapi yang game pakai congklak ada nggak? Oh, belum banyak. Nah, itu yang diperdalam lagi. Semakin kita bisa menunjukkan bahwa karya kita itu baru, ya semakin besar peluang untuk diterima di jurnal-jurnal tersebut. Gitu, Ibu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Oke, terima jadi kasih Pak. ya. Gimana operator sudah bisa di share screen Pak? Begini, jadi hari ini kita ini agendanya apa ya, sesuai dengan panitia tadi proses. Strategi, Bu. Nanti saya jelaskan dulu. Oke, jadi ini Pak bisa Pak operator? Oke, kok nggak ada ya Pak? Nggak bisa ya? Atau gini, Bu, nanti coba kirim ke saya aja deh filenya, saya bisa lihat langsung ya. Oh boleh, dikirim aja melalui chat room ya Pak ya. Dikirim ke saya, nanti saya coba lihat. Oke. Oke, sementara saya langsung masuk ke materi dulu ya, Bu ya. Ya, Sambil silakan nanti... Pak. Ya, kami persilakan dengan segala hormat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, tepuk tangan dulu lah untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Iya, semangat pagi untuk kita mulai hari ini. Screen dan waktu kami persilakan kepada Pak Leo. Terima kasih. Oke, kalau kemarin semalam kita sudah bahas mengenai perancangan artikel ilmiah. Hari ini kita akan bahas strategi untuk publikasi. Ya ini kalau ini masih yang kemarin. Oke, ini semuanya ini dari Research Academy Elsevier. Ini semacam apa ya? Guidelines review sebenarnya. Apakah judulnya sudah akurat menggambarkan pertanyaan penelitian dan tipe studinya, abstrak berisi tujuan atau bagian penting dari metodologinya, temuan dilaporkan, atau yang lain-lainnya lah. Intinya semuanya sudah masuk di bagian title dan abstrak.
introduction yang semalam juga udah dikeluarkan nih slide-nya. Pertanyaan penelitiannya ada, lalu case yang paling penting juga dimunculkan, lalu kutipan-kutipan yang penelitian sebelumnya juga ada. Di bagian metodenya sudah sesuai dengan rumusan masalah ya. Jangan sampai kita keluarkan metode yang tidak sesuai dengan rumusan masalah. Lalu ada riset etik. Kadang-kadang suka diminta kalau penelitiannya sama orang gitu atau binatang, diminta nih pernyataan riset etiknya. Lalu di result, apakah hasilnya dilaporkan untuk semua proses analisis data dalam sebuah metode, atau adakah hasil yang metode yang belum dideskripsikan. Ini saya bahasa Inggrisnya agak-agak lemah nih ya, nanti dosen bahasa Inggris bisa bantu translate ya. Lalu tabel sama gambarnya memang sudah tepat penggunaannya dan disitasi. Lalu di discussion, interpretasinya nggak boleh gone beyond data gitu ya. Jadi harus masuk akal. Lalu limitasinya harus juga diungkapkan kalau ada. Jadi kalau nggak ada ya jangan. Kalau ada ya harus disampaikan. Lalu ini ada konflik nggak sama peneliti lain? Intinya kita akan membandingkan temuan kita dengan temuan orang lain. Ini biasanya tugasnya reviewer. Tapi sebelumnya nanti kan ketemu sama editor in chief. Editor in chief akan lihat secara keseluruhan, selesai dia akan kirim ke reviewer. Ini yang dilihat sama reviewer. Ada atau enggak hal-hal seperti ini? Kalau ada ditandai ada, kalau kurang dia akan kasih tanda kurang. Kalau parah nggak ada sama sekali rejected. Gitu. Nah ini strategi publikasi yang selama ini saya gunakan lah. Pertama, baca naskah yang sudah kita buat berulang kali. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Kalau udah bikin naskah, dibaca ulang nggak naskahnya? Atau bisa selesai? Yes, selesai. Kirim. Nah, gitu. Kita belum baca, kita belum review ulang, udah kita kirim. Ini namanya self-assessment. Kita harus baca, benar-benar baca. Kalimat per kalimat, kata per kata. Mungkin ada typo, mungkin ada kalimat yang kurang pas, mungkin ada yang subjek predikat objek yang nggak jelas dan lain sebagainya. Kita baca, pegang pensil, coret-coret atau pulpen coret-coret di naskah yang udah kita print. Balik lagi ke komputer, perbaiki lagi, print lagi, ulang lagi baca dan seterusnya. Ini pengalaman saya di tahun 2011, start from the best. Jadi kalau mau kirim artikel kita kirim aja ke judul yang paling bagus gitu. Rejected iya, pasti rejected. Pasti di reject. Tapi jangan takut karena biasanya mereka akan kasih kita masukan. Gitu. Kecuali kalau paper kita memang sudah nggak sesuai aim and scope, itu nggak bakal ada masukan karena baru submit besok udah di reject. Contohnya di jurnal formatif kemarin ada yang kirim mengenai penggunaan terapi obat apa gitu ya untuk kesehatan ginjal. Saya bilang, ini jurnal pendidikan, kenapa jadi kedokteran gitu. Dia bilang, oh kan ini yang masalah masnya masih MIPA. Nggak masuk, kita pendidikan MIPA. Reject langsung, nggak ada komentar lain gitu di sana. Lalu pastikan baca jurnal yang bersangkutan. Bapak Ibu mau kirim ke formatif, baca formatif. Bagaimana aim and scope-nya, bagaimana aturan penulisannya, berapa biayanya. Nah, itu perlu juga. Ya, jangan sampai kita kirim paper, asal kirim aja, begitu di accepted, keluar tagihan $600 dengan kurs 15.000 misalnya ya 9 juta. Kita nggak punya uang. Akhirnya kita batal kirim. Itu kita bakal di blacklist. Jangan sampai setelah kita submit artikel dan dinyatakan accepted, kita nggak bayar. Harus diselesaikan. Ya. Jadi baca detail termasuk biaya-biayanya. Baca rinci panduan. Dan terakhir, tulis artikel berdasarkan format, template. Syukur-syukur dia punya template. Kalau nggak punya template, lihat dia pakai aturan apa ya.
ada yang pakai APA, ada yang pakai IEEE. Kadang-kadang jurnal internasional nggak ngasih tahu template-nya. Dia cuma bilang use APA style. Nah, carilah APA style itu bagaimana. Biasanya mereka minta dalam 1,5 atau 2 spasi, kemudian ditulis dengan standar APA, mereview paper kita. Kalau dia nggak kasih template, tapi kalau kasih template, ikuti template-nya. Dan yang nggak penting ini nih, kutip isi artikel dari jurnal bersangkutan. Bapak Ibu kirim ke formatif, pastikan kutip formatif, walaupun tidak disuruh. Apalagi ngutipnya kutip paper editor in chief-nya. Wah, seneng lagi tuh. Jadi Bapak Ibu kutip nih, namanya Pak Saiful gitu kan, penulisnya Saiful, UMN. Kirim ke formatif. Saya cek dong bagian pustakanya. Ada nama Leonar lagi, atau di format lagi di jurnal yang lain. Wah, ini bagus nih. Nah, gitu. Nah, itu subjektif ya. Subjektif artinya kita mencoba menyenangkan hati si pengelola jurnal, apalagi menyenangkan hati editor in chief. Ya, silakan di apa namanya dikutip, jangan sampai enggak lah. Lanjut. Nah, lengkapi referensi kita dengan artikel dari jurnal lain yang berkualitas. Nah, kemarin sudah saya ajarkan caranya pakai Google Scholar. Bisa lihat di sciencedirect.com untuk jurnal teknik Scopus. Kalau masih berbayar di sini, ambil dengan gratisan di chihub.do. Oke ya. Lalu lakukan peer review. Senior harus membantu junior. Nih, senior harus membantu junior. Junior jangan songong, harus tanya sama senior. Harus nih. Setelah saya baca tadi naskah saya ini berulang kali, lalu saya sudah yakin naskah saya bagus, menurut saya bagus ya, itu akan saya kasih ke minimal 2 orang. Pertama, 1 orang editor bahasa. Kalau paper saya bahasa Indonesia, saya akan kirim ke teman saya dosen bahasa Indonesia. Bu, tolong dong baca paper saya, kasih tahu saya mana yang salah, mana yang harus saya perbaiki. Dia akan coret-coret. Paper saya 10-15 halaman, dia akan coret-coret semuanya. Itu tiap lembar pasti merah semuanya. Salah gitu, coret-coret sama dia. Ya, saya nggak tahu ya, salah apa guru bahasa Indonesia saya gitu, sampai sebesar ini belajar bahasa Indonesia masih saja salah nulis bahasa Indonesia gitu. Dari dosen bahasa Indonesia, saya akan dapat masukan yang harus diperbaiki dalam naskah supaya naskah saya itu sesuai dengan ejaan terbaru ya, saya lupa EYD atau apa gitu, ejaan yang disempurnakan lah. Jadi bagus tata bahasanya. Atau kalau paper saya dalam bahasa Inggris, saya akan kirim ke teman saya yang dosen bahasa Inggris yang memang sudah biasa proofread. Bayar nggak ya Pak? Saya nggak pernah bayar, tapi saya nggak pernah lupa beliin pulsa. Gitu. Jadi kalau saya sudah minta tolong, saya akan kirimi pulsa minimal 100.000. Bu, makasih ya Bu, saya titip pulsa ya, gitu. Memang itu jauh dari standar biaya untuk proofreading. Proofreading itu mahal biasanya. Tapi dengan cara begitu saya membangun relasi. Pak Leo, nggak usah Pak Leo. Seneng kok teman-teman semangat buat nulisnya, gitu kan ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu, biar besok bantu lagi ya, gitu. Jadi jangan pelit ya, Bapak Ibu, jangan pelit sama teman-temannya udah bantuin. Sekali lagi saya bilang, itulah uang Serdus kita gunanya kemana gitu. Itu ke sana. Jadi manfaatkan buat proofread, buat translate, buat apa segala macam, sehingga kita dapat paper yang terbaik. Itu tata bahasa. Yang kedua, saya akan cari teman saya yang saya anggap senior atau ahli di bidang itu. Nanti atau dia biasa dengan artikel-artikel ilmiah. Saya akan kirim, saya akan minta masukan. Syukur-syukur, lagi-lagi nih, syukur-syukur yang bersangkutan punya nama besar dan bersedia saya masukkan namanya sebagai co-author. Dia nggak kasih dana, tapi saya bisa pinjamin nama ke saya. Namanya X, saya kirim ke jurnal lain, begitu lihat nama X, dia akan mempertimbangkan mau reject. Kenapa? Karena ada nama si X. Saya minta izin, Pak, boleh nggak saya cantumkan nama Bapak sebagai co-author? Kalau dia bilang oke, silahkan. Jadi kita seringkali suka bilang gini, enak aja gue yang kerja, dia dapat poin. Oh jangan salah, justru karena ada nama dia, paper kita diterima. Gitu.
Ya. Jadi jangan pelit masalah materi, jangan pelit juga kita menempelkan nama orang yang kita anggap punya nama untuk membantu kita publish di sebuah jurnal. Pak, itu kan nggak objektif ya, paper kita belum tentu bagus jadinya. Oh enggak, justru karena kita sudah minta dia baca, sudah minta dia review, maka otomatis paper itu jadi bagus. Lalu kita minta dia masuk di sana. Tambahnya itu. Untuk daftar jurnal ya ini ada di webnya Sinta yang kemarin bisa. Lalu, nah ini prosedur submit naskah. Pertama registrasi. Ini ada link-link YouTube. Ini channel saya di YouTube. Silakan dibuka, di subscribe kalau bisa. Pertama registrasi. Setelah registrasi, saat registrasi pastikan untuk OJS 2, pastikan kita klik kasih centang untuk pilihan autor. Karena biasanya standarnya pendaftaran di OJS itu hanya sebagai reader. Silakan centang sebagai autor. Kalau Bapak Ibu lebih berani lagi, silakan centang lagi sebagai reviewer. Boleh, nggak apa-apa. Nanti otomatis Bapak Ibu masuk di daftar reviewernya mereka. Pertanyaannya dipakai sama mereka atau enggak. Dimasukkan dalam master head-nya mereka atau enggak. Jadi minimal dengan kita mencentang, kita menunjukkan bahwa kita merasa punya kompetensi yang cukup untuk jadi reviewer di jurnal itu. Tapi ingat, jangan over confidence gitu. Kalau emang belum, ya jangan. Mendingan sekali sebagai author aja. Ini pilihan kedua sebenarnya. Kalau mau pakai Mendeley silahkan sesuaikan dengan maunya si jurnal. Ada jurnal yang bebas-bebas aja, nggak usah pakai Mendeley boleh. Ada jurnal yang paksa harus pakai Mendeley. Kalau nggak pakai Mendeley dikeluarkan. Silakan ikuti aja. Lalu pastikan cara submitnya benar. Nah, ini suka salahnya gini. Yang tulis 3 atau 4 orang, tapi yang ditulis di metadata cuma 1. Nah, itu salah. Harusnya tulis 4-4-nya. Add author, tulis semuanya. Atau di OJS 3 tuh add contributor, masukkan lagi semuanya. Lalu ada tambahan dokumen, itu semacam title page, cover letter. Nah, itu perlu untuk jurnal-jurnal di luar sana, itu perlu. Termasuk memastikan naskah yang kita kirim itu harus blind. Ya, blind itu apa sih artinya? Tidak ada informasi autor dalam naskah. Jadi Bapak Ibu harus hapus informasi autornya dalam naskah supaya si reviewer tidak mengetahui siapa yang nulis dan autor pun tidak tahu siapa yang mereview. Jadi saling bebas lah. Ini etika yang berikutnya lagi nih, pastikan memantau OJS setiap hari. Nah, ini seringkali terjadi, editor sudah memberi putusan revision required, waktunya 2 minggu, tapi nggak dipantau sama si author. 2 minggu lewat, rejected. Langsung. Your paper was declined. Alasannya no respond. Ya, jurnal-jurnal yang bagus-bagus tuh nggak mau berlama-lama. Kalau dia lihat nggak ada respon, dia kan keluarkan. Artinya ini orang nggak serius submit naskah ke sini. Kenapa seperti itu? Karena jurnal-jurnal bagus nggak pernah kekurangan naskah. Ya, nggak pernah kekurangan naskah. Jadi buat mereka, waktu mereka terlalu berharga untuk menunggu-nunggu orang yang tidak aware sama naskahnya sendiri. Nah, yang penting ini, jangan sering menghubungi editor terkait naskah. Ya, saya nggak tahu, di UMN ada jurnal nggak, Bapak Ibu? Matematika UMN ada jurnal? Punya jurnal sendiri? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Sinta 4. Ada? Maaf, Pak. Sinta 5. Sinta 4. Sinta 5. Besok di upgrade Sinta 2 ya, Bu? Iya, pasti, Pak. Iya. Kita upgrade Sinta 2. Nggak susah kok Sinta 2. Yang penting papernya bagus-bagus. Gitu aja. Nah, kalau ada yang bergabung di grup pengelola jurnal
matematika Indonesia itu suka ada dialog-dialog santai tapi dalam gitu ya. Cerita ada yang di WA, Pak, kok naskah saya nggak diproses-proses ya? Udah lama juga masih waiting assignment aja gitu. Terus tanya, emang Bapak kirim kapan? 2 minggu lalu. Wow gitu. Nada itu kayak orang marah-marah gitu, mungkin pakai kapital semua gitu kan ya. Terus sama si editornya, oh iya boleh tahu Pak nomor ID-nya berapa? Iya, ini nomor ID saya. Dikasih tahu. Terus, oke Pak, paling lambat malam ini udah ada putusan ya Pak? Oh iya terima kasih katanya gitu. Terus dia buka handphonenya, dia cari nomor ID-nya, dia klik decline, rejected. Terus di WA lagi, Pak udah ya Pak ada putusan, terima kasih udah bersedia sampai ke jurnal kami. Oh iya makasih, dibuka. Pak artinya apa ya arsip ini Pak? Rejected Pak gitu. Kok rejected? Udah dicuekin gitu. Jadi sebenarnya bukan pengelola jurnalnya sombong, tapi memang begini. Biasanya pengelola jurnal-jurnal ini tuh orang-orang yang menurut saya ya sibuk gitu. Menurut saya sibuk. Kadang-kadang mereka juga jadi pejabat di kampusnya, sehingga aktivitasnya nggak cuma ngurusin jurnal gitu. Kalau naskah kita baru seminggu, sebulan gitu, belum ada perubahan, dimin aja dulu. Kecuali udah sampai 2-3 bulan nggak ada perubahan, boleh WA dengan halus. Selamat siang, Pak. Mohon izin, nama saya ini dari kampus ini. Saya sudah kirim paper ke jurnal Bapak pada tanggal sekian. Tunjukin tuh 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Tapi sampai hari ini saya masih lihat waiting assignment. Apakah ada yang kurang sehingga belum masuk proses review? Mohon arahannya, Pak. Nah, gitu aja. Itu biasanya editor in chief-nya tuh agak-agak tersentuh gitu. Oh iya, nanti dia akan langsung buka dan lanjutkan proses review. Tapi kalau sering-sering gitu dan terkesan memojokkan, itu sebentar aja Bu, dia buka handphone, dia buka websitenya, dia akan rejected naskah kita. Ada teman mungkin tahu ya jurnal Cakrawala Pendidikan. Tahu ya, di UNY itu Sinta 1, Scopus. Saya pernah kirim paper ke jurnal ini 2 kali publish, di 2010 sama 2013. Lalu kemarin saya kirim lagi 7 bulan itu nggak ada jawaban. Di bulan ke-7 mau ke-8 keluar jawaban, isinya rejected. Rejectednya bilangnya begini, kami hanya menerima paper hasil penelitian, bukan hasil literatur review. Bayangin, 7 bulan hanya untuk bilang rejected cuma gara-gara dia hanya terima hasil penelitian, bukan literatur review. Yang harusnya bisa selesai dalam waktu seminggu. 7 bulan hanya untuk dapat jawaban itu. Teman saya 2 tahun. Ada proses review, revision required, begitu nunggu 2 tahun, rejected. Cakrawala Pendidikan. Ini luar biasa. Bahkan saya pernah Bapak Ibu datangkan editor in chief-nya, Prof. Burhan ke kampus. Waktu itu ada acara Sinta Award di Jakarta, di Depok. Saya telepon, saya hubungi, saya minta hadir ke Unindra. Saya bajak lah, saya jemput untuk ikut isi materi pelatihan. Setelah selesai, saya anterin ke bandara. Niatnya untuk deketin supaya saya bisa kirim naskah ke CP, Cakrawala Pendidikan. Nggak bisa. Jadi susah, pakai pendekatan personal aja susah. Gitu. Kita dekati susah. Ya itulah, ada warna-warnanya ya, ada warnanya. Kita dekati secara subjektif. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak bisa, tetap secara objektif saja. Oke, ini proses editorial. Perlu Bapak Ibu tahu ya. Saya besarkan saja. Penulis menyerahkan naskah, nanti di antrean ini bagiannya editor in chief. Dia akan lihat, kalau udah oke, dia akan masuk ke sini. Itu editor bagian. Udah, dia akan pilih reviewer, dilaksanakan, ada rekomendasi, dia akan kembalikan ke author. Author selesai, kirim naskah lagi, balik ke sini lagi. Kalau udah diterima nih, ini udah bolak-balik di sini nih, bolak-balik. Review, revisi, kirim, revisi. Perlu lagi nggak ke reviewer? Kalau perlu balik lagi ke reviewer, kembali lagi ke editor,
revisi lagi, kirim lagi revisinya, accepted, diterima, masuk ke sini. Nanti kalau edit naskah, perbaikan bahasa, perbaikan layout, kalau udah jadi layout, minta persetujuan ke author. Setuju nggak Bapak Ibu dengan naskah seperti ini? Kalau setuju, oke, masuk ke pengelolaan edisi untuk terbitan. Selesai, publish dan segala macam, naskahnya selesai. Nah, ini bagian proses editorial. Yang lama tuh di sini nanti. Nah, maka nanti Bapak Ibu harus rajin-rajin memantau jalannya naskah. Sebentar. Oke, ini status-status ya. Waiting assignment, in review, revision required, in editing, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus disiapkan nih. Pertama, paper yang sudah siap submit, pertama sesuai dengan template, sudah memenuhi standar bahasa yang digunakan, blind. Pastikan ini. Lalu ada 2 dokumen lagi, yaitu title page dan cover letter. Apa sih title page? Nah, ini bagian blind ya. Jadi ke jurnal saya, ke formatif, ada berapa author? Ya udah first author, second author. Tidak ada namanya. Correspondingnya juga dikosongkan, how to check juga kosongkan. Informasi lain di sekeliling ini juga harus dihapus. Nah, ini namanya title page. Title page ini bikin nih Bapak Ibu, nanti Ibu bikin satu file sendiri. Title-nya apa? Running head itu, kalau Bapak Ibu suka lihat di bagian atas naskah itu ada teks seperti ini, ringkasan judul. Kita mau paper itu ringkasan judulnya apa? Kita kasih ini. Ini first authornya, ini mahasiswa saya Bapak Ibu. Second authornya saya, correspondingnya saya. Nah, ini kredit ya buat pihak-pihak yang membantu, termasuk pemberi dana. Dan terakhir, declaration of absence of conflict of interest. Artinya bahwa kedua author sudah setuju, lalu tidak ada pernyataan sedang proses publish dimanapun. Ini namanya title page. Silakan dibuat gitu, diikuti aja formatnya seperti ini, nggak jadi masalah. Lalu ini adalah apa namanya, cover letter. Ya, cover letter yang isinya kayak semacam surat pengantar ya. Dia Prof, bla 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 bla. Bapak Ibu nggak, kalaupun dia cuma doktor gitu, kita nggak pernah tahu ya, orang luar itu kan nggak pernah, jarang ya cantumkan profesornya di depan-depan gitu. Ada Profesor Guterres gitu. Namanya Guterres doang, PhD. Sebutnya profesor udah. Dear Prof. Guterres, Editor-in-Chief of, nama jurnalnya apa. Ya ini salam pengantar, tim collaboration, judulnya apa, untuk dipertimbangkan publish di jurnal apa. Menyatakan bahwa sudah ditulis berdasarkan author guidelines dari nama jurnal tadi. Nah, ini adalah bagian yang menjabarkan mengenai abstrak. Nah, ini ya, biasanya berisi abstrak, tetapi boleh lebih dari itu. Tapi kalaupun lebih, usahakan yang dilebihkan tadi adalah ini, temuan menarik. Oke, ini template-nya ya. Berikutnya ngomong menjabarkan ini original work, tidak sedang dipertimbangkan ke jurnal lain. Lalu semua author setuju. Lalu tidak ada conflict of interest. Misalnya perubahan susunan penulis. Lalu pernyataan bahwa ini merupakan kewajiban sebagai peneliti di kampus. Nah, yang beda di sini. Kalau kita punya uang, lagi-lagi uang serdos kah, atau uang hibah penelitian gitu, punya uang, kita kasih tahu, kalau artikel ini diterima, kami akan bayar
APC-nya kita bayar untuk mengcover biaya terkait editing bahasa, publishing, online hosting, dan archiving-nya. Kita kasih tahu ke mereka, kita sanggup bayar. Lalu di sini nih kayak semacam ngebujuk-bujuk gitu ya, ngebujuk-bujuk kayak nyolek-nyolek, ngerayu-ngerayu lah. We do hope that the article can be published in this journal so that we can become the first researcher from Indonesia. Tapi ini survei dulu. Kita udah survei di jurnal ini. Memang belum ada satupun artikel dari penulis Indonesia. Ya, kalau udah ada, ya jangan lagi pakai kata-kata ini. Boleh lagi bilang gini, first researcher from UMN. Ya, misalnya Indonesia udah banyak, tapi belum ada yang dari UMN. Ya udah tulis from UMN who can contribute our research result in this journal. Semua sudah, nama corresponding autornya saja. Nah, kalau nggak punya duit, nah misalnya bayar kita nggak punya uang, ya kita pakai bahasa di bawah sini. This year we didn't get funding because blah blah blah. So I would like to waive all article processing charge if our paper is accepted. Kita bilang kalau memang nanti ada, kalau memang diterima, kami nggak punya duit untuk bayar. Kalau bisa bebaskan dong kami dari seluruh biaya-biayanya. Nanti editor-in-chief akan lihat, ya nggak punya duit, rejected langsung. Misalnya gitu ya. Tapi kalau dia lihat papernya bagus, ya udah diterima. Kayak saya, seandainya ada paper dari Amerika gitu ya bagus, itu nggak akan saya minta bayaran. Saya akan minta bayar berapa gitu, nggak usah. Karena saya sudah sangat senang ada autor dari negara lain yang kirim ke jurnal saya. Dan itu akan meningkatkan kualitas atau nama besar jurnalnya. Oke. Nah, ini beberapa jurnal ya. Mana sih? Kalau udah jalan jauh aja. Nah, ini cara pengiriman nih, ada yang kirim via email. Ini Tojet. Dulu Q2 nih kalau nggak salah. Turkish Online Journal of Educational Technology. Tapi hati-hati, ini ada website Ghost-nya. Saya bilang Ghost. Ghost itu apa ya? Ya bajakannya lah. Nah, ini jurnal CP. Ini registrasinya, bagaimana registrasinya. Ini Indonesia ya. Kalau menurut saya gini, kalau Bapak Ibu mau kirim artikel ke jurnal terindeks Scopus, lebih baik kirim ke jurnal luar. Kenapa? Karena jurnal Indonesia itu susah ditembus, menurut saya. Kenapa? Karena sebagai editor, saya akan mengutamakan autor dari negara lain daripada dari negara sendiri. Karena itu nanti untuk peningkatan nama besar jurnalnya. Semakin banyak orang luar yang nulis, semakin bagus nama jurnalnya, gitu. Jadi mungkin CP juga akan pakai standar itu, dia akan utamakan penulis luar dibandingkan orang dalam. Ini bagian autornya, author view-nya. Nah, ini cara-caranya Bapak Ibu. Di CP ya. Kita checklist semuanya. Checklist. Nah, ada di sini. Saya memahami bahwa ada biaya publikasi. Dia udah ngasih tahu. Kita udah paham. Jadi kalau jangan sampai ada, oh saya nggak tahu biayanya. Gitu. Padahal sini ada. Lalu langkah yang kedua, upload filenya. Pastikan blind. Ada nggak sini blind? Nah, dia ensuring a blind review. Pastikan blind. Nah, di sini memasukkan submission metadata. Autornya ada berapa? Ada 10. 10 masukkan di sini. Add author terus. Di sini kita upload title page sama cover letter kalau ada. Atau sering juga cover letter itu adanya di sini, di bagian depan sini. Di bagian note to editor itu ada. Tapi kalau nggak ada, di sini kirim dua-duanya filenya, title page sama cover letter. Tulis jelas judulnya, cover letter, gitu ya. Terakhir sudah selesai. Ya, habis ya. Oke. Ini saya lihat di formatif dulu nih. Ini tampilan home-nya formatif.
sedikit ya, paper yang lagi review cuma 20, yang sudah diterima ada 5. Kita akan terbit di September. 4 masih unassigned, belum saya lihat. Nah, untuk author lihat di sini. Nah, tadi saya bilang bla 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 bla, yes. Sini saya juga bilang I will pay the publication fee. Tuh. Nah, di bagian bawah itu ada comment for editor. Di sini bisa jadi cover letter. Nah, itu tambahannya. Mungkin itu dulu saya sampaikan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih ya Pak Leo atas pemaparannya. Itu adalah cara dan bagaimana kita mengkomunikasikan tulisan kita kepada editor, begitu ya Pak ya. Dan yang saya tangkap tadi, ya itu tadi, kita ada benar-benar sebagai penulis juga harus menunjukkan etika yang baik kepada editor, begitu ya Pak Leo. Bagaimana kita jangan terlalu sering menanyakan jurnal kita, artikel kita, dan juga kita bagaimana bisa juga bersikap secara akademis lah kepada editor kita. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai hal itu? Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan, Prof. Pak Leo, saya selalu manggil Prof nih, ini bukan bisa jadi doa. Amin. Nah, Pak, sepertinya belum ada pertanyaan mengenai ini, karena bisa kita lanjut mungkin dengan yang tadi ya. Oke Pak, kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin masih ada hal-hal yang lain harus Pak Leo sampaikan, supaya pertanyaannya mungkin ditabung dulu nanti setelah pemaparan materi berikutnya. Ya, untuk materi sudah cukup Bu. Yang penting tadi strateginya itu naskahnya kita baca, kemudian kita review, minta bantuan orang lain, dan seterusnya bisa punya cara untuk submit. Oke, pertanyaannya itu Pak, aja sih. Kalau karena saya ini kebetulan dosen bahasa Inggris, jadi komunikasi dengan editor mungkin bisa lancar. Nah, bagaimana dengan teman-teman dosen matematika ini yang harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris untuk balas email editor? Pak Leo punya trik nggak untuk itu? Oh iya. Saya biasanya pakai aplikasi translator online, Bu. Oke, iya. Ya, pakai jadi gini. Sebentar, saya coba kasih lihat sebentar ya di mana ya. Nah, sebentar, saya cari filenya. Sebentar, ini saya sedang kirim. Mungkin ada yang mau kirim ke sini juga, boleh? Gimana Pak? Iya, oh ini ya. Terlihat Bapak Ibu? Iya Pak, terlihat. Oke. Ini pakai bahasa Inggris ya. Saya juga pusing Bu kalau udah bahasa Inggris. Ini Inner Science Submission, International Journal of Innovation and Learning. Ya, judulnya ini Development of Economic Learning Media for Elementary School Mathematics Learning. Ini dikembalikan ke bagian draft stage gara-gara dua hal. Pertama, we cannot verify the email address of nominated expert Li Pengyi. Li Pengyi ini nama expert yang saya kutip karena gini. Mereka minta sebelum saya submit dan lanjut ke proses review, saya harus memasukkan nama 4 pakar calon reviewer gitu. 2 harus dari luar. Jadi saya masukkan 2 nama, Li Pengyi dari Singapura, Masita Sahrir dari Brunei,
Lalu ada 2 teman saya dari Indonesia. Nah, dia bilang dia nggak bisa verify email ini, makanya dikembalikan. Lalu yang kedua, katanya ada kutipan di paper saya, International Journal Ad Hoc and bla bla bla, yang tidak sesuai dengan papernya, disuruh ganti. Tapi ini sudah saya lihat, ini nggak ada. Saya cek di paper saya nggak ada. Apa namanya? Jurnal ini tuh nggak ada, saya bingung, makanya saya bingung. Ini udah saya verifikasi, udah saya ganti, yang ini nggak ada. Nah ini saya bingung nih. Nah, bagaimana berkomunikasinya? Saya pakai Bing. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, ya sederhana sih memang Bing Translator ini. Saya tinggal bilang, terima kasih atas email Anda. Sebagai konfirmasi, pada poin pertama, saya sudah mengganti alamat, mengganti pakar dengan orang lain. Lalu pada poin kedua, saya tidak menemukan nama jurnal yang dimaksud. Terima kasih. Ya. Ini saya copy, lalu saya pindahkan ke Grammarly. Ini cara berjenjang saya gitu ya. Oke. Oke, di sebelahnya poin pakai koma. Ya udah. Udah itu aja. Yang lainnya udah oke. Kok Go Premium? Saya udah Go Premium ini. Belum login ya. Ya udah. Ini sudah. Kita copy, pindahkan ke sini untuk reply emailnya. Ya tinggal ditambah depannya aja gitu, dear Prof bla 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 bla, apa editor of apa, udah langsung aja paste begini. Oke. Itu cara saya. Ya lagi-lagi kalau udah bicara begini, strategi bertahan hidup di tengah kesulitan berbahasa. Iya, iya benar. Jadi intinya harus punya senjatanya dulu ya Pak Leo ya, baru bisa dan berperang untuk publikasi di Sintra 1-2. Apalagi ya, makanya kemarin kan saya tawarkan itu kalau bisa ya tiap-tiap orang dosen ya di matematika 17 orang misalnya yang peserta hari ini itu difasilitasi akun Grammarly, akun Turnitin atau akun Quillbot. Ya, jadi itu jadi salah satu cara ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi alasan kendala bahasa. Gimana nggak ngerti bahasa? Nggak ada lagi kendala seperti itu ya Pak Leo ya kalau sudah begitu caranya. Iya, oke. Nah, dari tadi masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan Ibu Asnarni? Nah, Pak Leo, pertanyaan berikutnya. Tadi ada poin jangan terlalu lama merespon editor, melanjuti komen dari editor. Nah, bagaimana kalau terlalu lama, Prof? Itu ada nggak ini kemungkinan di reject? Iya, justru kalau kita terlalu lama itu menunjukkan kita tidak serius, gitu, tidak serius submit ke jurnal itu. Biasanya mereka kasih waktu 2 minggu maksimal, 2 minggu. Kalau tidak direspon, dia akan anggap kita tidak komit untuk submit untuk lanjut publis di jurnal tersebut. Itu aja sih. Makanya sebisa mungkin kalau diminta 2 minggu, ya syukur-syukur bisa 2 hari selesai gitu. Ya. Nah, bagaimana jika kita udah submit nih ke jurnal yang kita tuju, tetapi tidak dapat respon juga dan kita berencana mau mengalihkan ke jurnal yang lain, itu bagaimana Pak Leo menyikapinya? Ya, itu juga boleh. Itu juga boleh. Misalnya udah terlalu lama 3 bulan. Kemudian kita udah coba chat ke editor in chief-nya, nggak direspon. Kita coba email, juga tidak direspon. Ya udah, terakhir
Bapak Ibu kirim email resmi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu namanya siapa, nomor ID jurnal artikelnya berapa, judulnya apa, dengan bold capital kami menarik naskah kami untuk dipublikasikan di jurnal ini. Terhitung sejak hari ini. Segala bentuk masalah di kemudian hari tidak lagi menjadi tanggung jawab kami, gitu aja. Jadi misalnya Bapak Ibu udah kirim email tersebut, silakan, kan nggak bisa tarik langsung tuh, nggak ada itu mendelete seperti itu, karena udah masuk proses review, otomatis tetap berjalan kecuali si editor yang rejected naskah kita. Nah, kita boleh kirim ke jurnal lain, nggak apa-apa, kirim ke jurnal lain. Kalau nanti misalnya dia bilang terlihat di Turnitin, naskahnya masih masuk di bagian mana gitu ya di jurnal lain, silakan kasih emailnya. Saya sudah kirim email untuk untuk withdrawal, terhitung mulai dari ini, gitu aja. Oke, jadi begitupun kita tetap mengkomunikasikan ya Pak Leo ya bahwa harus. Iya. Itu jadi informasi baru ya Bapak Ibu. Nah, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan. Ingat, ini ada pertanyaan dari Ibu Ramadan. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan misalnya biaya ya Pak, karena dari beberapa jurnal saya pernah searching gitu ya Pak dari websitenya. Ada beberapa jurnal yang tidak mencantumkan biaya. Apakah kita sebagai penulis etis nggak menanyakan biaya? Mengingat kita kan mungkin terkadang kita khawatirnya ternyata biaya yang dikeluarkan pihak itu lebih mahal dari anggaran yang kita punya. Menurut Bapak itu boleh nggak kita pertanyakan langsung kepada editor? Terima kasih Pak. Boleh, ya. Justru itu harus kita pertanyakan. Jadi kita tapi berusaha dulu ya Bapak Ibu ya, berusaha cari dulu sebanyak mungkin informasi dari jurnal-jurnal yang bersangkutan. Misalnya ke jurnal X, kita cari APC-nya ada atau nggak ada. Kalau ada, oke, kelihatan. Kalau nggak ada, ini mana nih? Kalau nggak ada, email langsung. Saya tidak menemukan APC untuk publish jurnal Bapak dan Ibu. Boleh nggak saya tahu berapa biayanya? Nggak apa-apa, silakan. Itu sah saja dan tidak dilarang lah, saya bilang gitu ya. Justru memang harus kita pastikan supaya bisa mempertimbangkan kemampuan kita kalau nanti paper kita diterima. Nanti jadi beresiko kalau seandainya kita paksakan tanpa informasi lengkap, malah jadi apa ya? Jadi rugilah buat kita gitu ya. Ya, okay. Gitu Bu, harus ditanyakan. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya. Oke, selamat pagi Pak Leo. Saya ingin bertanya, misalnya kita ini berminat gini ya Pak ya, mau masukkan artikel kita ke jurnal yang Bapak kelola. Kalau boleh tahu ya. di tempat Bapak itu kira-kira biayanya berapa ya Pak? Sampai keselak ya Pak ya? Karena udah di beberapa orangnya kan langsung enak. Terus setahun berapa kali? Setidaknya Pak ya, tolong agak-agak ditanda nama-nama kami Pak. Mana tahu nanti keselip nama kami terkirim ke tempat Bapak, agak-agak diperhatikan. Kami pun tetap mengikuti template yang sesuai aturan yang Bapak buat. Tapi setidaknya tolonglah agak-agak diingat gitu loh Pak. Dan biayanya berapa Pak? Terus setahun berapa kali? Karena kan kita memang ada niat mau masukkan ke situ, ke jurnal Sinta 2 gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Leo boleh dan Pak. Ya, kalau Mas orang Medan juga orang Medan Bu, saya orang Batak loh. Iya, berarti kita BTL Pak, Pak tembak langsung. Gitu ya. Ya, pertama untuk durasi terbit, kita terbit setahun 2 kali. Jadi dulu pernah nih Bu, 3 kali. Kemudian kita ubah ke 4 kali setahun 2019. Ya. Lalu untuk mengejar Sinta 2, kita perketat jadi setahun hanya 2 kali. Oke. Setahun 2 kali. Nah ini yang pertama terbit di bulan Maret,
nanti yang kedua terbit di bulan September. Ya, yang jelas, Bapak Ibu yang mau kirim ke jurnal formatif itu tidak bisa publish di September. Ya, karena proses review kami sudah berjalan dan sudah mau selesai beberapa saat lagi untuk proses reviewnya. Jadi mungkin dipertimbangkan untuk tahun depan. Lalu untuk biaya kami itu untuk tahun 2021 itu 1 juta. Bisa taruh meja yang ini. Ya. Untuk 2021 itu tahun ini tuh 1 juta. Untuk tahun depan belum tahu. Rencananya kita akan naikkan. Gitu. Karena 1 juta ini masuk dalam level paling murah se-Indonesia untuk level Sinta 2 katanya. Oh, sangat terjangkau ternyata Bu Ibu. Ya. Tahun ini Bu, tahun ini masih 1 juta. Tahun depan belum tahu. Oh, ya ampun. Mungkin ada potongan harga. Gimana tuh Pak? Ya. Orang Medan. Ya, kalau masalah biaya nanti soalnya itu komunikasi juga yang menentukan apa ya? Benar. Ya, itu nanti komunikasi ke semua editor, Bu. Masalahnya Benar, agak repot. Iya. Oke, silakan, mungkin masih ada lagi. Jadi gini, Bapak Ibu, gini. Ya, Pak. Hari ini, pagi ini, saya ingin Bapak Ibu sudah dapat gambaran jelas bagaimana caranya memperbaiki paper yang sudah Bapak Ibu punya saat ini. Gitu ya. Sehingga nanti kita ketemu lagi malam ya, Bu ya? Iya, Pak, malam pukul 7.30. Ya, malam nanti saya berharap sudah ada paper-paper yang sudah sesuai dengan standar yang kita pelajari hari ini. Gitu. Jadi Pak Saiful misalnya udah punya naskah yang siap kirim. Judulnya udah oke, abstraknya udah oke, pendahulunya sudah oke, metodenya, hasil pembahasan udah oke, sampai ke daftar referensi udah oke. Gitu. Nanti kita akan bahas di malam nanti kira-kira jurnal-jurnal apa aja yang bisa kita akses gitu untuk kita kirimi paper kita. Gitu. Kita keroyok, misalnya di jurnal formatif kirimi 2, jurnal ini kirimi 2, yang kira-kira jadi sultan di Medan ya kirim ke jurnal yang mahal-mahal, yang masih menengah ke bawah kirim ke jurnal apa gitu kan. Nggak ada yang sultan di sini, Pak. Oh gitu ya. Iya, masih level-level seputar, selebritis kurang terkenal semua di sini, Pak. Ya, Pak. Hari ini tuh paper selesai. Oke, Pak. Berarti nanti malam kita bedah artikel ya, Pak ya? Ya, boleh. Ya. Kemudian, Pak, ada nggak kemungkinan jika jurnal kita sudah di-reject nih, tapi kita masih kekeh mau submit di situ dan mengkomunikasikannya dengan editor, itu bagaimana? Ada nggak pengalaman seperti itu, Pak? Oh, boleh, Bu. Nggak apa-apa. Itu namanya ngotot. Dan itu di mata editor tidak jadi masalah ya kan, Pak? Nggak jadi masalah. Tapi? Apalagi kalau memang ada perubahan dari artikelnya. Oke. Yang bikin editor BT itu, dia kirim papernya yang nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Iya, kok gini lagi yang dia kirim, kok gini lagi yang dikirim, sama kayak gini aja. Kita bimbing skripsi, kita suruh perbaiki, tahu datang lagi yang lama yang di-print ulang gitu. Iya, benar-benar. Yang penting. Jadi kadang kan Pak, kita itu karena kita targetkan ini lah jurnal-jurnal yang baik, jurnal Sinta 1, 2 atau jurnal Q1, 2. Jadi kita walaupun cuma mau klik send aja, itu deg-degannya setengah mati, Pak. Karena kenal editor pun tidak, ataupun tidak. Rasanya tuh sama deg-degannya mau bimbingan sama dosen, padahal cuma klik send aja. Itu yang saya alami sih, Pak. Dan begitu terima dari balasan atau komen dari editor itu excited, tapi habis itu down, tapi dibalas gitu. Down gitu. Iya Pak, ya begitu ya Pak, alami itu ya Pak. Betul.
Ini saya cerita sedikit. Saya pernah kirim artikel ke jurnal Q2 Ya. Turki. Saya semangat karena saya pikir tema yang saya angkat itu sama dengan MN Scoop. Tapi nggak sampai 30 menit datang email. Ya. Your paper was rejected due to tidak sesuai dengan MN Scoop. Sadis sekali itu kan ya. Lalu di era sekarang, Bu, mohon maaf nih, saya adalah tipe orang yang udah lagi nggak takut malu. Ya. Ya, nggak takut malu. Bagus, benar. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, saya mulai coba secara rajin gitu, rutin, saya cari editor in chief jurnal-jurnal bagus, tapi yang Q4 aja lah ya, jangan yang Q1. Q1 tuh agak susah. Q4 atau yang masih non Q tapi di Scopus. Terus saya email Bapak Ibu. Saya perkenalkan nama saya Leonar. Saya dosen di kampus ini. Saya sedang merancang sebuah kelompok studi untuk publish di jurnal-jurnal teknik Scopus. Kami punya cukup banyak naskah. Bolehkah? Nah, gitu. Bolehkah kami bermitra dan bekerjasama dengan jurnal Bapak Ibu sehingga kami mendapatkan pelatihan, kami mendapatkan benefit agar paper-paper yang kami hasilkan dapat publish di jurnal yang Bapak Ibu pimpin. Saya kirim aja. Nggak kenal ini gitu kan. Orang nggak kenal ini sama mereka, kalaupun nggak dicuekin ya saya nggak rugi, dibalas untung kan gitu aja. Iya. Sama kayak mungkin dulu waktu mau punya pacar, saya suka sama kamu, mau jadi pacar saya nggak? Enggak, ya udah mau, alhamdulillah gitu. Mau enggak, syukur mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya kan. Nah iya, jadi itu aja prinsipnya iya. gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, satu lagi nih Pak dari Bu Ramadhani, silakan Bu. Terima kasih Pak. Pengalaman sendiri sebenarnya Pak, saya kemarin masukkan artikel ke jurnal, ditolak dengan alasan judul saya tidak sesuai dengan metode penelitian. Nah, kira-kira kalau saya mau masukkan kembali atau menyusun, kira-kira yang saya ubah itu judulnya, kalau judulnya saya ubah dan mengubah beberapa poin, itu bisa nggak ya Pak saya submit lagi ke jurnal gitu Pak? Terima kasih. Bisa. Sangat besar itu chance-nya Bu Dani. Ya, masalah peluangnya saya nggak tahu. Tapi kan ya Ibu tanya gini. Peluangnya besar Pak, mungkin di jurnal-jurnal lain, mungkin bukan di jurnal yang itu saja. Di jurnal itu boleh lagi Bu, nggak apa-apa. Tadi saya bilang, yang penting kita bisa menunjukkan perubahannya apa, gitu. Kalau dibilang judulnya nggak sesuai, kita kirim, ganti judulnya supaya sesuai. Atau kalau boleh, tanya, kira-kira gimana judul yang bagus ya? Nggak apa-apa. Boleh tanya ya Pak ya? Tanya, nggak masalah. Itu Bu Dani, bisa ditanya, komunikasikan. Iya. Nah, karena itu Pak, down duluan Pak, lihat kata rejected itu kayak, aduh berakhirlah duniaku ini. Iya, prinsipnya gini. Ya udah sih, yang penting saya ngomong dulu gitu. Kalau memang nggak direspon ya udah. Kalaupun direspon ya syukur. Gitu aja prinsipnya gitu deh. Itu yang saya lakukan gitu. Tapi masih ada satu Bu yang masih saya takut nih ya. Saya takut ke satu. Kirim artikel ke jurnal JMA. Mungkin tahu ya JMA ya. Itu dekat di Palembang. Itu punyanya Prof. Zulkardi. Saya sama Prof. Zulkardi itu CS-an, temenan gitu. Bahkan dia jadi review expert saya untuk disertasi kemarin. Saya samperin ke Palembang, saya samperin dia ke Cimahi, ke Bandung. Dia ketemu, Pak Leo gimana, sehat? Gimana disertasinya? Gitu kan ya. Tapi saya bilang sama beliau, Prof, saya masih takut kirim paper ke JMA. Loh, takut kenapa? Takut ditolak, saya bilang gitu kan. Dia bilang, gimana sih? Dokter kok takut paper ditolak, kata dia. Kirim, kita proses, kata dia gitu. Karena gini Bu, JMA itu kejam. Saya kasih tahu, JMA itu kejam. Jadi paper yang datang ke mereka misalnya 100 Bu, dia butuh 15. Maka dia akan review semuanya, ambil 15 terbaik, sisanya dibuang, reject langsung. Jadi setiap terbit itu bagian assignment-nya kosong, semuanya dikosongkan lagi sama mereka. Jadi kita suka berkecil hati, paper gua reject ya, berarti jelek ya. Padahal enggak. Paper kita nggak jelek,
tapi kalah bagus sama orang lain, itu doang. Ternyata Iya. nggak dipilih 15 yang publish, itu yang terbuang. Kirim lagi besok, kirim lagi nggak apa-apa. Gitu. Jangan berkecil hati, terus jangan merasa sendiri di reject ya kan Pak? Ternyata kita nggak sendiri. Iya. Banyak benar. yang di reject, banyak yang nangis, banyak yang di reject, santai aja. Iya benar-benar. Iya, jadi itu secara mental juga harus siap kita ya Pak ya, bukan hanya Harus, siap. Iya betul. benar. Iya secara mental. Harus. Nah bicara soal mental, mungkin di luar dari konteks bagaimana submit ke jurnal. Bagaimana Pak Leo nih membagi waktu dalam menulis, karena saya yakin produktivitas Pak Leo menghasilkan artikel itu cukup tinggi. Tidak hanya satu artikel dalam satu semester, sangat banyak saya yakin. Boleh dong Pak kasih tipsnya bagaimana? Dan saya yakin Bapak juga adalah dosen yang ada jabatan di kampus. Nah, sangat multitasking dan luar biasa pasti kegiatannya. Boleh dong Pak sharing tips dan trik Bapak dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan yang pasti sebagai dosen lah fungsinya. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, saya pernah diajari bapak saya. Bapak saya ngomong gini, kalau kau jadi guru, bapak saya kan Batak murni nih ya. Saya marga Simangunsong, Bu. Oke. Bapak saya tuh ngajarnya gini, kalau kau jadi guru, jangan ajari semua ilmumu kepada murid-muridmu. Karena nanti kalau mereka bisa dan sama dengan kemampuanmu, dia akan remehkan kamu dan tinggalkan kamu. Itu yang diajari bapak saya. Dan saya bilang, saya nggak setuju. Saya bilang gitu. Pak, saya guru. Guru itu ngajarin semua yang saya tahu kepada murid-murid saya, supaya mereka sama kemampuan dengan saya sekarang. Yang jadi masalah adalah, saya yang harus terus belajar. Saya bilang gitu. Jadi, saya nggak takut saya kalah dari mahasiswa, saya ajarin semua ke mahasiswa saya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, anak-anak yang saya ajar di mata kuliah metode penelitian, mata kuliah evaluasi, itu semua punya kemampuan yang sama dengan saya untuk penguasaan Mendeley, penggunaan Google Scholar untuk mencari referensi, bagaimana menulis artikel yang bagus, mereka bisa. Gitu. Nah, sehingga, ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah, begitu skripsi mereka jadi, mereka bikin artikel. Dan di artikel mereka ada nama saya. Oke, jadi pekerjaan saya tidak terlalu banyak ngapa-ngapain, tapi saya bisa punya cadangan 20 naskah per tahun yang bisa saya kirimi kemana saja, pakai nama mereka pertama, tapi nama keduanya saya sebagai corresponding author. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat saya punya pekerjaan lain terkait review artikel, terkait melakukan editing Mendeley, saya tinggal suruh mereka. Untuk apa? Untuk bantu saya merevisi, mengedit, memperbaiki, bahkan sampai menyesuaikan template. Saya pegang 2 jurnal Bapak Ibu, satu jurnal yang Sinta 2, satu jurnal sedang saya bangun lagi untuk cadangan di formatif. Itu yang menggantikan mahasiswa semuanya. Jadi ada paper masuk, saya sudah accepted, tapi mengubah ke layoutnya, itu mahasiswa saya yang saya kerjakan. Saya bilang, bisa nggak kerjain 6 paper dalam waktu 2 hari? Bisa Pak. Kenapa? Saya sudah ajarkan ke mereka caranya. Termasuk edit Mendeley. Jadi beberapa kerjaan riset, pekerjaan publikasi, pekerjaan editing, dan lain sebagainya, itu sudah ditangani oleh mahasiswa saya. Lalu saya juga punya tim kerja saya di ruangan di LPPM itu ada satu orang yang saya jadikan sekretaris saya, yang bisa handle tugas-tugas saya di ruangan. Jadi kayak pengisian kinerja, kemudian mengerjakan laporan-laporan tanda tangan, revisi-revisi proposal dosen, laporan-laporan dosen, itu saya tanda tangan. Tapi saya nggak pernah baca. Kenapa? Yang baca TU dan staf saya, sekretaris saya. Dia kasih tanda tangan, oke, ya udah, saya tanda tangan. Kenapa saya percaya? Karena saya sudah ajari dia semua yang saya tahu untuk standar yang bagus tuh begini gitu. Jadi saya bilang ya pekerjaan saya mudah gitu, nggak susah karena saya sudah mendelegasikan semua tahapan pekerjaan kepada orang lain. Jadi intinya jangan pelit berbagi ilmu, jangan pelit kasih kompetensi kita ke orang lain, karena suatu saat orang lain akan bantu kita mengerjakan dengan kompetensi itu. Itu sih Bu, yang biasa saya lakukan. Ya, jadi artinya bukan hanya pintar manajemen waktu, tapi juga bagaimana manajemen SDM orang. Benar, ya orang ya. Dan pastinya itu dilakukan terus-menerus ya Pak, karena kan
mahasiswa kita ini kan berganti terus, nanti dia Betul. walaupun dia jago, dia tamat, kita harus cari lagi kandidat selanjutnya. Itu terus dilakukan ya Pak Leo? Betul, tapi saya juga punya tim yang abadi, Bu. Oh begitu, walaupun sudah Jadi, tamat tetap bisa, diberdayakan bisa, ya? Oh, bisa, oke. bisa. Saya tantang mereka gini, kamu nggak kuliah S2? Saya bilang gitu. Iya Pak, saya kuliah S2 di mana? Di UHAMKA. Gimana tesisnya? Gampang Pak. Gimana artikelnya? Ah kecil Pak, kata mereka gitu. Tentu saya bisa, bisa. Gitu. Artinya saat mereka merasa sudah kita bantu, mereka sudah kita encourage untuk jadi lebih bagus, dia akan ingat sama kita gitu. Kapanpun kita minta bantu sama mereka, dia akan siap. Siap Pak. Ayo kapan? Ayo kapan? Nah gitu. Sebenarnya di situ Bu. Iya. Iya benar. Jadi artinya memang bukan hanya kita fokus sama pekerjaan, tapi juga kita bisa membaca situasi kanan kiri depan belakang orang-orang di sekitar kita untuk diperdayakan dan untuk menjadi delegasi ya. Iya oke. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Leo untuk sesi hari ini. Ada lagi Siap. Bapak Ibu pertanyaannya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi pagi ini supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatan untuk menyiapkan artikel yang akan dibedah nanti malam. Siap. Oke. Ya, pastikan selesai ya Bapak Ibu ya. Selesai jadi artikel ya. Ya, selesai jadi artikel. Yang dilihat bukan kualitasnya ya kan Pak Leo? Dilihat juga nggak kualitasnya? Oh iya Harus dong. Ya? Oh iya dong. Semangat Bapak Ibu. Ya, semangat. Ya, harus semangat. Kita, Pak Leo punya maksimal halaman nggak yang harus ditentukan? Gimana Ibu? Halaman, berapa halaman artikelnya? 10 boleh, 10 sampai 15 halaman boleh. Oke. Ya oke. 10 halaman sampai 15 halaman. Ya. Termasuk daftar pustaka itu pasti. Betul. Ya, Pak? Iya. Oke, daftar pustaka dicarilah daftar pustaka dari referensi ya. Jurnal. Minimal 60. Iya. Ya. Nah. Di sini udah pada tarik napas semua loh Pak Leo. Pak Leo kalau lihat kan. Inhale exhale di sini udah. Ya, inhale, exhale ya kan. Iya. Oke Pak Leo, kalau begitu kita akhiri sesi pagi ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala informasi, pengetahuan, dan tips dan trik yang telah Bapak sampaikan. Semoga menjadi hasanah ilmu pengetahuan baru untuk Amin. Kami di sini dan tentunya bernilai kebaikan untuk Bapak. Kalau begitu kami akhiri sesi pagi ini. Kita ketemu lagi nanti malam pukul 7.30 dengan agenda review artikel. Terima kasih Pak Leo. Kita Selamat siang. Terima kasih. Bye Pak Leo. Oke Bapak Ibu, berakhir sudah. Kami kembalikan ke panitia. Terima kasih atas atensinya dan ada coffee break, kami persilakan. Dan selamat berjuang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.